Dokter Panji. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat, Mas Tommy. Boleh sehat. Alhamdulillah. Dong disapa dulu Sobat Haika Parahyangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya Sobat Haika Parahyangan? Mudah-mudahan nih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitas kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Gimana dokter di puasa hari keempat ini? Sudah mulai ada suasana ini Idul Fitri? Yang pastinya saya udah batal sih. Oh, ya, batal apa nih? Batal saumnya. Oh iya. Karena setiap maghrib kan kita batal. Oh iya, betul. Waduh, ya, dokter bisa aja komedinya nih. Oke, Sobat Haika Parahyangan yang baru bergabung, Kang Idrus, Assalamualaikum Kang Idrus. Lalu ada Teh Siti, Assalamualaikum hadir, terima kasih Kang Iqbal, terima kasih. Nah, dokter, jadi kita nih alhamdulillah banget dapat kesempatan kita bisa live di TikTok dan juga Instagram. Alhamdulillah. Jadi rencananya sore ini selain mendengarkan kajian dari Dokter Panji terkait tema tentang keuangan di bulan Ramadan, nanti kita juga bakal bagi kurang lebih 1000 hadiah. Masya Allah. Di bulan Ramadan. Ini selama Ramadan? Selama Ramadan. Alhamdulillah. Khusus nasabah setia, tabungan dan juga deposito BPRS Haika Parahyangan. Alhamdulillah. Oke dokter, kami izin kita buka dulu kayaknya. Oke, silakan Mas. Mimin gimana? Udah siap? Biasanya kalau ngebuka pakai pantun. Oh iya, pantunnya belum ready. Entar DP nonton penutup ya. Oke. Cakep. Kenapa? Biasanya pakai pantun. Oh gitu. Ini Mimin bikin ini aja nih, bikin bingung Miminnya nih. Oke Sobat Haika Parahyangan, Assalamualaikum. Teh Ayu, Waalaikumsalam. Mas Koko, Waalaikumsalam. Ibu Rita Okta bergabung Instagram, Assalamualaikum. Kang Gilar, Assalamualaikum, sehat semuanya. Semoga semuanya sehat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin nggak jawab nih, dosa Mimin nih, nggak jawab. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Kedengeran apa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo Sobat Haika Parahyangan, selamat bergabung di live TikTok dan juga Instagramnya BPRS Haika Parahyangan dalam program 1000 hadiah berkah Ramadan bersama BPRS Haika Parahyangan. Tentunya program ini akan di-set selama bulan Ramadan, jadi pastiin buat seluruh Sobat Haika Parahyangan jangan sampai ketinggalan live-nya. Dari pukul 4 sore sampai dengan selesai, kita bakal bagi ribuan hadiah, tentunya juga ada kajian ilmu selama bulan Ramadan dan juga tentang keuangan. Nanti juga di akhir acara bakal ada kuis dengan senilai total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Dokter, untuk tema hari ini kan kita mau ngebahas tentang mengelola keuangan di bulan Ramadan, tapi kita garis bawahi untuk milenial nih. Nah, kira-kira nih, dokter, yang mau kita bahas sore ini lebih ke apa aja nih, dokter? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan bulan suci Ramadan ini ya, Tommy, ini luar biasa ini. Kita bisa berjumpa live streaming TikTok ya, dan Instagram juga ini. Betul. Oke, alhamdulillah dengan teman-teman di Sobat Haika Parahyangan, alhamdulillah ini. Terkait dengan bulan Ramadan ini, salah satu yang kita tahu ya, bulan Ramadan itu kan adalah Syahrul Jud ya. Syahrul Jud itu adalah bulan penuh dengan kedermawanan ya. Otomatis nih ketika kita masuki bulan suci Ramadan, secara tidak langsung hakikatnya kita diajarkan oleh Allah untuk kita banyak-banyak berbagi nih. Kata para ulama begini, Mas Tommy, kalau orang dia punya kesungguhan ya ibadah di bulan suci Ramadan, salah satunya adalah ibadah maliyah, ibadah yang lebih kepada penekanan harta, seperti infak, ya, sedekah. Bahkan di akhir Ramadan kita tutup dengan kewajiban zakat fitrah nih, ya. Oke. Ciri ya kesungguhan orang yang sebetulnya dia punya kesungguhan ibadah di bulan Ramadan adalah mempersiapkan atau memanage jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Ya, itu yang biasa dilakukan oleh para salafus saleh itu. Ya, jadi tatkala mereka sudah tahu nih 1-2 bulan akan masuk bulan suci Ramadan, mereka sudah punya persiapan. Baik persiapan keimanan, persiapan dari segi kesehatan tentunya, dan tentunya dari segi harta. Nah, bagaimana nih finansial ini kita bisa memanage selama di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa betul-betul memanfaatkan ibadah, bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ibadah secara finansial. Nah, dokter, yang jadi masalahnya kan ya dokter, untuk biasanya kita ini kan memang
menyambut Ramadan ini dengan sukacita. Padahal kan makannya sebenarnya kan jadi yang biasanya mungkin kita 3 kali makan, dokter ya. Oke. Tadinya pagi, siang, sore ini menjadi hanya sahur dan buka. Tapi kenapa biasanya nih saat Ramadan mana pengeluarannya lebih besar nih, dokter? Iya, sebetulnya kan Ramadan itu selain tadi bulan kedermawanan, dia juga ada syahrul tarbiyah kan, bulan edukasi gitu. Nah, di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita menerapkan salah satu prinsip dalam Quran, yaitu adalah prinsip larangan kita melakukan perbuatan tabzir dan perbuatan israf. Ya, tabzir itu kalau dalam bahasa gampangnya nih adalah kita menghambur-hamburkan harta tapi untuk kemaksiatan. Ya, Berarti konsumtif kurang lebih. konsumtif tapi di jalan yang negatif gitu. Yang dibenci Allah, Yang diharam dibenci ya. Allah, yang dilarang oleh Rasulnya, Iya. ya. Nah, ada lagi israf. Nah, mungkin yang ini nih, israf yang kedua. Apa itu, dokter? Israf itu kalau bahasa kita itu kita sebetulnya mengkonsumtif harta ya di jalan yang diridhoi tetapi secara berlebihan. Secara berlebihan gitu kan. Contoh misalnya Nabi mengatakan kulu washrobu wala tusrifu gitu kan. Makan, minum tapi jangan berlebihan gitu kan. Ya, bahkan Nabi mengatakan sulusulit ta'am wa sulusulit syarab wa sulusulit nufus. Jadi badan kita ini kita bagi menjadi 3 tuh. 1/3 untuk kita makan, ya, 1/3 untuk kita minum dan 1/3 untuk kita bernafas ya. Nah, salahnya di kita mungkin kultur yang sering terjadi setiap tahunnya ya, termasuk mungkin Mas Tommy ya. Di Ramadan ini ketika kita masuk mungkin 1 Ramadan terus gitu kan. Ya, bahkan sebulan tatkala kita masuk azan maghrib ya, itu semua asumsi makanan masuk tuh ya. Sehingga apa yang tadi dikatakan oleh Nabi harusnya 1/3, 1/3, 1/3 ini nggak profesional, nggak balance gitu. Semuanya makan sehingga untuk nafas ya, untuk gerak itu agak sulit ya. Dan ini implikasinya apa? Yaitu ketika kita harus ada ibadah, next ibadah, yaitu seperti sholat taraweh, tadarusan gitu kan. Bahkan kan Nabi sering tadarus itu nanti ketika beres taraweh kan, dalam hadis itu. Itu agak sulit, berat, fisik kita nggak nerima. Kenapa? Karena seluruhnya sudah masuk konsumsi kekenyangan, kenyangan. Nah, itu yang dilarang sebetulnya bukan soal makanannya, tetapi pola berlebihnya itu yang dilarang. Ini mungkin dokter ya, biasanya kalau kita menjelang berbuka ini kita ngelihat gorengan bawaannya pengen beli, es buah pengen beli. Itu godaan terberat tuh. Semuanya jadi pengen kita beli, dokter ya kan. Tapi Iya, pas betul, setelah betul. kita minum bismillah, lalu kita doa, kita minum batalin nih, cuma kadang teh hangat aja udah kenyang. Nah, ini gimana nih, dokter? Ya itulah sebetulnya kan salah satu keberkahan bulan suci Ramadan itu kata Nabi orang yang saum itu dapat 2 keberkahan nih. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama kebahagiaan tatkala dia berbuka. Itu punya kebahagiaan luar biasa itu. Bahagia Makanya tadi banget. tuh ya Kayak mimin lu bahagia. Wah, itu bahagia karena THR udah duluan nih. Amin, yang itu amin. Jadi, nah kebahagiaannya ya itu apa tatkala berbuka. Makanya tadi betul, walaupun kita hanya mungkin misalnya hanya minum teh manis, teh hangat, atau mungkin hanya beberapa butir kurma saja, itu sebetulnya sudah mencukupi gitu kan. Karena Allah memberikan kebahagiaan kita ya, kebahagiaan yang pertama tatkala kita berbuka, di situ kita bisa membatalkan ibadah saum kita dengan cara kita mengkonsumsi sesuai dengan porsinya. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu betul-betul berkah ya, apapun yang kita konsumsi walaupun itu hanya kata Nabi bijur ilma'i, seteguk air, itu luar biasa keberkahannya gitu di bulan suci Ramadan ini. Tuh Min, dengerin Min, jangan kebanyakan beli gorengan Min. Sama penggorengan. Ini mimin nih kadang-kadang. Nah dokter, terkait balik lagi masalah pengelolaan keuangan, dokter. Bagaimana sih sebenarnya, ada nggak rumus yang pas gitu, atau rumus yang mungkin beredar tentang pengelolaan keuangan yang seharusnya menjadi porsi, misal berapa persen untuk kita kebutuhan pokok, berapa persen untuk kita boleh hiburan, berapa persen untuk kita kebutuhan darurat dan lain-lain. Iya. Sebetulnya begini ya, yang paling ideal itu apa yang dilakukan oleh Nabi kan sebetulnya. Karena Nabi itu kan uswatun hasanah dalam sebuah aspek. Semua aspek itu Nabi termasuk bukan hanya dari aspek ibadah ritual ya, tapi juga dalam aspek muamalah juga Nabi menjadi uswah atau tauladan yang terbaik gitu kan. Bagaimana Nabi cara mengelola atau memanage keuangan pada saat itu gitu kan. Sebetulnya karena ini adalah ranahnya adalah ranah muamalah gitu kan. Kita balik lagi atau kembali ke prinsip dasar muamalah al-asufil asyai al-ibaha. Prinsip muamalah itu
hukumnya boleh dulu nih, apapun dilakukan boleh gitu kan, termasuk dalam proses pengelolaan keuangan gitu kan, tidak ada aturan rigidnya gitu kan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kalau kita lihat di dalam hadis itu, para sahabat mengatakan wakan Rasulullah SAW ajwadunas. Nabi itu orang yang paling dermawan, ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi tatkala masuk Ramadan itu dermawannya meningkat tuh. Kalau dari ini isyaratnya berarti apa? Porsi untuk sosialnya kayaknya lebih tinggi nih, lebih banyak daripada porsi untuk kita pribadi gitu kan. Nah, kita pribadi itu kita pilah-pilah nih berapa persen untuk kita pribadi ya, dan berapa persen untuk kegiatan sosial. Gitu, seperti itu. Nah, berarti bagaimana nih dokter, seandainya nih kan biasanya untuk bagi karyawan, alhamdulillah nih kan ada keberkahan di bulan Ramadan ya, namanya THR. Masya Allah. Nah, kadang kan THR ini kita anggap yang mungkin seharusnya bisa kita alokasikan ke pos, misal kemarin kita bahas tentang dana darurat, atau misalnya kita tambahkan untuk ya jaga-jaga sebagai investasi di logam mulia ataupun lainnya. Tapi terkadang kita anggapnya, wah ini uang bebas nih, uang dingin nih. Kita kadang hambur-hamburin beli baju sampai banyak gitu, tapi yang dipakai nanti satu-satu aja. Atau misalnya kita beli suatu hal yang nilai konsumtif tapi kurang bermanfaat. Nah, bagaimana sih kita bisa memfilter atau membatasi itu tuh dokter? Oke, sebetulnya kan manusia punya kecenderungan untuk konsumtif itu memang secara fitrah naluri ada dalam diri manusia kan. Makanya Quran mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, ya, dijadikan indah itu hidup dalam pandangan manusia itu wanita, wal banin, anak-anak. Nah ini nih ya, wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah, ya, perhiasan-perhiasan, ya, wal khailil musawwamah gitu kan, kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan yang bagus gitu kan, wal an'am wal harf gitu kan, binatang-binatang ternak. Mungkin kalau hari ini konotasinya adalah kalau binatang ternak itu lebih kemana ya gitu Kendaraan kan? mungkin ya, motor, mobil kayak gitu. Bisa jadi masuk ke situ. Sebetulnya tadi ya, jiwa itu ada gitu kan. Memang naluri ada. Kita nggak bisa pungkiri gitu kan, ya. Manusiawi banget gitu kan. Cuman persoalannya begini, ketika Allah tanamkan jiwa kita punya kecenderungan terhadap harta ini, bagaimana kita untuk bisa memanajekan, ya. Biasanya godaan terbesar adalah hawa nafsu. Ya. Makanya kata Nabi kan la yu'minu ahadukum, ya, nggak sempurna tuh iman seseorang, ya, kecuali dia bisa memanage ya nafsunya gitu kan. Sebab itu tatkala kita misalnya tadi ada karunia dari Allah, ya, wasilahnya mungkin melalui perusahaan-perusahaan kita masing-masing gitu kan, kita diberikan apa namanya THR gitu kan, itu kan kita harus berpikir bahwasanya dalam Islam itu perlu tadi ya adanya dana darurat. Itu sangat penting karena isyaratnya ada dalam Quran. Quran mengatakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullahu wal yaqulu qawlan sadida. Kita tuh harus merasa khawatir sekiranya kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Kita meninggalkan anak istri kita ya dalam keadaan lemah, ya, lemah iman, lemah secara intelektual gitu kan. Kalau secara intelektual kan berarti aspeknya edukasi pendidikan, ya. Artinya kita harus punya dana darurat dari segi pendidikan tuh, ya. Kemudian lemah dari segi agama tadi jelas gitu kan, dan lemah dari segi finansial. Artinya kita bisa menabung dan dalam bentuk atau investasi gitu kan. Oleh sebab itu tadi bagaimana kita memanage ini supaya kita bisa lebih profesional. Intinya apa? Nafsu ini yang harus kita kendalikan, ya. Terutama kalau zaman sekarang itu mencari lingkungan yang kondusif. Itu lingkungan itu yang sangat mempengaruhi. Mungkin kalau bahasa sekarang Circle-nya gitu kan. Atmosfer itu yang bisa kadang goda keimanan kita. Sekalipun kita sudah punya planning nih, kita mau alokasikan untuk ini, tapi ketika kita salah gaul, ya, kita mencari lingkungan yang nggak kondusif, ya, atmosfer yang nggak kondusif, itu bisa goda kita, ya. Jadi memang pentingnya kita punya ring satu atau circle yang memang mendukung ataupun bisa sekaligus mengingatkan diri kita, dokter. Betul. Wah, luar biasa sekali memang Dokter Panji. Langsung ilmunya nancep gitu. Nah, Dokter Panji, terkait masalah tadi balik lagi ke keuangan ya, pengelolaan keuangan apalagi khususnya milenial. Sebenarnya kalau tadi kan secara nalurinya memang manusia itu ya fitrahnya memang seperti itu. Ya, memang dikendalikan ada nafsu lebih ke arah konsumtif. Nah, boleh nggak sih Dokter Panji lebih ke tips sederhana untuk bagi kaum milenial nih, mungkin bagi yang belum menikah, kalau yang merasa bujangan kan lebih bebas ya. Kalau yang punya keluarga pasti ada filternya nih. Ingat anak istrinya atau ingat suami sama anaknya. Nah, tapi kalau yang bujangan kan kadang justru karena dia ngerasa wah bebas nih sendirian, jadi bisa memutuskan apa aja untuk pengelolaan keuangannya sendiri. Nah, mungkin
Tipsnya apa nih Dokter Panji? Oke, sebetulnya godaan terbesar itu memang ketika kita masih bujangan ya. Iya. Ini mungkin pengalaman pribadi juga gitu kan. Ya, ketika kita belum punya tanggung jawab apapun itu kan sebetulnya merasa kita bebas gitu kan. Apapun yang hari ini kita miliki kita bisa distribusikan sesuai dengan Nggak ada yang ngomelin, nggak ada Dokter. yang ngomelin, nggak ada yang batasin gitu kan. Ya, pokoknya aman-aman aja Aman, deh ya. gitu. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya kita harus tanamkan dalam jiwa kita ya. Apapun yang hari ini kita miliki itu amanah Iya. dari Allah yang kelak pertanggungjawaban itu ada auditnya di hadapan Allah. Jadi ketika kita ditanamkan jiwa keimanan dulu nih, misalnya ada seseorang yang hari ini punya salary misalnya sekian juta rupiah Iya. gitu kan. Nah, kemudian dia belum punya tanggung jawab nih, belum nikah gitu kan. Para milenial hari ini misalnya sudah bekerja gitu kan dan belum ada tanggung jawab apapun gitu Iya, kan. betul. Nah, kita harus tanamkan bahwa dalam diri kita apa yang kita hari ini miliki yang Allah berikan itu adalah amanah Aman. yang kelak kita akan pertanggungjawabkan. Makanya kan yang paling berat itu kelak ketika kita yaumul hisab itu adalah pertanyaan harta kan. Iya. Ya, kalau ilmu kan satu pertanyaan, fisik satu pertanyaan gitu kan. Kemudian umur kita satu pertanyaan, tapi ketika bicara masalah uang ya atau bicara masalah tentang masalah harta, itu dua pertanyaan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana sumbernya? Kemana distribusinya. Makanya yang pertama itu harus ditanamkan adalah jiwa keimanan dulu nih, supaya kita betul-betul bisa memanage, memfilter tadi serta tadi apa namanya mengolah keuangan itu secara proporsional serta didasarkan keimanan tentunya. Ini yang paling berat sebetulnya. Kenapa? Karena kan godaannya orang yang belum menikah itu banyak ya, sehingga dia betul-betul keimanan harus ditancapkan terlebih dahulu. Jadi kembali lagi nanti ke individu masing-masing kan dokter Betul. ya. Kalau memang dalam dirinya individunya sudah meyakini bahwa harta yang didapat dari mana dan akan disalurkannya kemana akan ada pertanggungjawabannya, otomatis dalam dirinya bakal lebih hati-hati. Ya, betul. Oh, oke, luar biasa. Nah, dokter izin tanya nih tadi terkait masalah tadi kan kalau setiap bulan kan kita memang setiap bulan Ramadan itu ada namanya zakat fitrah. Iya. Dokter ya. Nah, saya izin Per, tanya. per tahun ya Ramadan. Oh iya, per Ramadan. Ya, per Ramadan. Nah, kalau untuk zakat mal dokter, saya izin tanya. Ya. Kalau seandainya karyawan nih, mungkin yang di kantornya menerapkan sudah dipotong zakat mal jika memenuhi nisab. Oke. Jadi otomatis dipotong di kantor. Apakah jika di luar dia boleh zakat mal lagi? Oke. Atau nanti hitungannya itu adalah infak dan sedekah dokter kurang Iya. lebihnya. Sebetulnya rumusnya begini ya. Kalau misalnya hari ini di Indonesia kan sudah ada dua regulasi yang mengatur tentang zakat penghasilan gitu kan. Pertama adalah Fatwa MUI itu tahun 2003, yang kedua adalah Undang-Undang 23 2011 tentang zakat, pengelolaan zakat. Itu sudah diatur tentang adanya zakat penghasilan bagi yang sudah memenuhi nisab dan haul gitu kan. Tentunya ini syarat mutlaknya adalah nisab dan haul. Ya, kita kan analoginya kepada emas gitu kan. Kalau sudah 80 gram emas, berarti salary-nya sepadan dengan 80 gram emas kalau di total selama setahun gitu kan. Nah, kemudian sudah 1 tahun maka dikeluarkan nominalnya 2,5%. Kalau dia posisinya ini sebagai seorang pekerja. Tapi ketika di luar, boleh jadi dia sebagai seorang businessman. Boleh jadi kan? Ya, ada orang yang penghasilan lain berarti. penghasilan lain, entah dia sebagai pengusaha apa namanya di bidang industri gitu kan, atau di bidang-bidang jasa gitu kan. Pokoknya ada penghasilan lain, maka ini mungkin dia akan dikenakan dengan objek zakat yang berbeda, yaitu zakat perdagangan. Oh, berarti bukan termasuk zakat penghasilan atau mal ya, dokter? Bukan. Tadi kalau yang zakat penghasilannya kan sudah kan, itu otomatis akan dipotong oleh sistem perusahaan gitu kan. Nah, ketika di luar perusahaan, misalnya dia punya bisnis ataupun mungkin dia punya tabungan yang senilai dengan tadi, namanya kanzun, Mas Tommy. Kanzun itu adalah zakat simpanan yang sudah sampai 80 gram emas dan sudah ngendap setahun nih, maka itu dikeluarkan 2,5%-nya. Boleh jadi kan ada ya. Orang yang ketika bekerja boleh jadi semua penghasilannya mungkin nggak dipakai, tetapi ada sebagian yang disisihkan, kemudian sudah setahun terkumpul nih sekitar 80 gram emas, tetap juga dikeluarkan zakatnya. Ya. Atau mungkin dia punya apa namanya usaha dalam bentuk apa namanya pertanian, ya peternakan, itu ada objek lain. Jadi ada, tergantung gitu zakatnya kan? Mengikat terhadap usahanya tersebut gitu kan. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu gitu. Nah, oke, makasih banyak dokter. Nih mungkin dari sobat Haika Parahyangan dari TikTok maupun Instagram boleh mau nanya-nanya ke Dokter Panji nih, kebetulan alhamdulillah masih di tengah-tengah kita.
Boleh pertanyaannya tentang keuangan, seputar keuangan, atau mungkin seputar tentang perbankan juga boleh karena beliau memang sangat ahli dalam bidangnya kayak gitu. Silahkan. Mas Hitam Putih Kehidupan. Oke, terima kasih udah bergabung. Bung Khalil, Pak Khalil, siap Pak Khalil, terima kasih. Teh Imas Masito, aku mau TV, siap. Nanti kita bakal undi hadiah untuk nasabah setia kita. Paling besar TV mungkin Mas Tommy, atau apa? Paling besar hari ini kita bakal bagiin handphone, dokter. Masya Allah. Dok, handphone dan juga coffee maker ya. Oke. Tapi nggak boleh siang-siang ya dipakai. Nah dokter boleh nggak dokter mungkin sebagai statement terakhirnya sambil kita mau menunggu pertanyaan dari Instagram dan juga TikTok. Boleh nggak sih kita dikasih pengingat, dikasih nasihat nih untuk tim-tim generasi milenial atau mungkin yang lagi nonton nih ada generasi Gen Z yang seputar tentang pengelolaan keuangan. Silakan Dokter Panji. Sebetulnya begini ya, kalau kita rumuskan secara sederhana, pengelolaan keuangan sebetulnya baik di Ramadan. Sebenarnya Ramadan itu bagusnya sebagai ajang edukasi nih, sehingga nanti di luar Ramadan kita sudah terbiasa. Seharusnya Ramadan jadikan sebagai ajang latihan buat kita, training supaya kita betul-betul bisa mengelola dan akhirnya nanti ketika kita implementasikan di bulan-bulan selain Ramadan gitu kan. Nah yang pertama kan kita harus pahami bahwasanya ada kewajiban kita sebagai manusia untuk memenuhi hak-hak kita sebagai manusia kan. Di dalam hadis itu ada tiga hak gitu kan. Ada hak terhadap Rob, terhadap Allah, itu diibadahi. Berarti kalau konsepnya finansial, berarti kita harus tahu ada nggak perintah Allah supaya kita mengeluarkan harta kita, ya baik itu zakat tadi ya, tergantung kita apa dulu objeknya nih gitu kan, ya, atau infak ataupun sedekah. Kemudian yang kedua li ahlihi, kalau misalnya para milenial kita sekarang sudah berkeluarga mungkin gitu kan, itu ada hak keluarga yang harus terpenuhi, ataupun belum berkeluarga tapi misalnya ada orang tua yang harus ditanggung gitu kan, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga untuk diri sendiri, ya linafsihi, hakun linafsihi kata Nabi, itu hak untuk kita diri sendiri itu harus terpenuhi juga. Jadi tiga tuh, hak terhadap Allah, hak terhadap keluarga, hak untuk diri sendiri, ini yang harus ditanamkan. Pertama kita harus betul-betul manage nih ya, dan itu dikembalikan pada porsinya masing-masing gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, semaksimal mungkin kita kalau bisa semaksimal mungkin itu kita menghindari hutang. Menghindari hutang. Kalaupun memang itu dalam kondisi sangat darurat, itu ada hajatus syar'i, maka itu sifatnya meminimalkan ya. Yang sebetulnya bukan masalah hutangnya nggak boleh ya, karena kan hutang masuk ke dalam kegiatan muamalah yang dihukumi boleh nih ya, kecuali memang dalam hutang itu ada unsur ribanya gitu kan, baru itu dilarang ya. Tapi jangan itu menjadikan sebuah kultur atau kebiasaan sehingga untuk kehidupan yang sifatnya sekunder bahkan tersier pun kita menghutang gitu kan. Mohon maaf, ini yang harus ditekankan gitu kan. Kecuali memang tadi dalam kondisi darurat dan itu sifatnya untuk kebutuhan primer saja, itu nggak jadi masalah, nggak problem sebetulnya. Tapi ketika itu menjadikan sebuah kebiasaan untuk menutupi lifestyle-nya dia, ya gaya hidupnya dia, nah itu yang dilarang ya. Sehingga lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang ada konotasi hutangnya gitu kan, itu yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga, diusahakan kita menggunakan produk-produk keuangan syariah ya, terutama ini tadi gitu kan, ketika kita menabung deposito, kita kan bisa memanfaatkan lembaga-lembaga finance seperti HIK Parahyangan gitu kan, baik itu untuk kita saving ataupun untuk kita investasi gitu kan, kita bisa menggunakan produk-produk keuangan syariah. Itu sekiranya tiga hal yang harus diperhatikan. Alhamdulillah. Dokter, ada pertanyaan nih dokter dari family Qatar di TikTok. Halo, assalamualaikum. Pertanyaannya, kalau ada pembantu atau IRT, kira-kira kita wajib kasih THR atau bagaimana? Mohon jawabannya, dokter. Sebetulnya kan istilah THR itu istilah yang berkembang di kita saja sebetulnya. Itu kan tidak ada aturan secara syar'i. Berarti itu kembali kepada urf atau kultur gitu kan. Kalau misalnya di sebuah daerah atau sebuah negara memberlakukan kultur tadi seperti THR gitu kan, ya maka alangkah baiknya juga para asisten rumah tangga atau driver kita gitu, kata orang-orang yang betul-betul membantu aktivitas kita gitu kan, supaya memang apa istilahnya lebih enak gitu kan, lebih penyemangat dan sebagainya juga itu diberikan secara proporsional. Tapi kan hakikatnya ini adalah sebuah kultur yang sebetulnya sesuai muafik dengan nilai-nilai syariah ya. Jadi kan ada kultur yang bertentangan dengan syariah.
misalnya sebuah transaksi yang ada unsur ribanya. Iya. Ya, sekalipun itu udah jadi kultur, tapi itu ada unsur yang dilarang sehingga nggak bisa diberlakukan. Tapi ada kultur ya yang dia muafik ya atau selaras senada dengan nilai-nilai syariah, salah satunya THR. Kan bukankah kita banyak ya membaca dalam hadis itu bahwasanya tahabu, banyaklah kita saling memberi, itu akan menimbulkan jiwa cinta gitu kan. Karena Nabi kan kalau kita saling memberi satu sama lain itu otomatis timbul rasa cinta, rasa sayang, ada care di situ gitu kan. Tapi sekali lagi THR kan itu tidak termasuk gaji yang kita terima atau salary yang terima ya, karena itu beda akadnya gitu kan. Sehingga kita perlu proporsional dalam hal ini gitu kan. Nah, itu jawaban dari Dokter Panji untuk family Qatar. Nah, dokter ada pertanyaan lagi dari Instagram. Pertanyaannya dari Teh Rismayani Arifin. Jika kita memiliki harta yang sudah cukup untuk mengeluarkan zakat mal, kapan waktu yang tepat zakat tersebut dikeluarkan? Nah, gimana dokter? Oke, misalnya ya, saya kan nggak tahu ini kira-kira objeknya apa ya, tapi mungkin kayaknya ini adalah semacam tabungan gitu kan, ya semacam tabungan ataupun simpanan gitu kan. Kapan waktu yang tepat? Yaitu ketika sudah haul 1 tahun dalam hitungan hijriyah. Haul 1 tahun hitungannya hijriyah. Hijriyah, ya. Makanya kadang di Indonesia itu kultur ya di Indonesia terkadang kalau saya ngobrol dengan teman-teman di lembaga filantropi, funding mereka di Ramadan itu meningkat ya ketimbang di bulan-bulan selain Ramadan gitu kan, karena anggapan atau asumsi di masyarakat bahwasanya standarisasi pembayaran zakat itu Ramadan gitu. Padahal tidak juga, cuman mungkin kultur di kita patokannya supaya inget enak gitu, karena kan hijriyah itu kadang kita lupa ya, yang paling inget itu antara dua, Ramadan dengan Syawal. Ya itu pasti ingat orang-orang gitu kan, kalau Ramadan ingat, Syawal pasti ingat, tapi setelah itu kadang kita ini bulan apa ya kira-kira. Nah makanya ada kultur di kita itu udah deh standarnya patokannya setiap Ramadan, itu nggak jadi masalah sebetulnya selama tadi sudah kita yakini ini sudah 1 tahun mengendap gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu Mas Tommy. Nah itu dari tadi Ibu Risma ya, jawabannya kurang lebih seperti itu. Jadi sudah haul 1 tahun dalam hitungannya hijriyah. Ya, betul. Ya, dokter. Terima kasih dokter. Lalu ada yang bertanya lagi, Kang Ihsan Mubarok izin bertanya, kalau ada pembagian hadiah tapi sistemnya undian, mohon penjelasan dasar hukum atas hal tersebut secara syariah. Oke, begini ya Kang Ihsan, sebetulnya kan hadiah itu kan pemberian tanpa adanya kompensasi ya. Itu ubi goir iwad namanya, pemberian tanpa kompensasi. Misalnya Mas Tommy nih ya, ada rencana mau bikin undian hadiah gitu kan ya. Kemudian si peserta-peserta undian itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan membayar. Karena ketika diharuskan membayar itu kan berarti ada kompensasi kan, pemberiannya disertai kompensasi nih. Nah, ketika tidak ada kompensasi, maka hakikatnya kan itu sesuatu yang dibolehkan, ya. Nah, persoalannya adalah di sini ada sistem Qur'ah. Qur'ah itu seperti diundi. Seharusnya kan kalau kita mau ngasih, ya kita ngasih aja deh gitu kan, nggak usah diundi. Itu sebetulnya nggak jadi masalah. Karena Qur'ah sendiri itu kan pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi ingin mengajak salah satu istrinya untuk melakukan safar. Istri Nabi ada berapa sih? 9 kan, ya. Jadi banyak banget gitu kan. Kan Mas Tommy baru 1 ya. Jangan gitu, dokter. Harusnya kan ya lebih lah gitu ya, supaya memang mengikuti apa yang dicontohkan Nabi gitu kan. Misalnya gini, Nabi kan punya istri 9 nih. Ketika Nabi mau melakukan safar termasuk ghazwah peperangan, ini bingung mau ngajak yang mana gitu kan. Ya, maka Nabi melakukan Qur'ah itu kayak diundi gitu kan. Misalnya dari 9 itu kan ditulis nama ya satu persatu ya, dari mulai misalnya Aisyah gitu kan, Saudah gitu kan, Ummu Habibah dan sebagainya gitu kan. Itu dikeluarkan satu, misalnya keluarlah nama misalnya Aisyah radhiyallahu anha gitu kan. Nah itu sebetulnya nggak jadi masalah Qur'ah itu gitu kan, karena prakteknya langsung oleh Nabi. Mirip lah analoginya kalau ibu-ibu kan banyak banget nih arisan. Misalnya dia komunitas arisan gitu kan, kemudian sistemnya adalah Qur'ah, itu sebenarnya sama aja nggak jadi masalah gitu kan. Jadi Kang Ihsan, rumusnya tadi, apakah pemberiannya itu disertai harus ada kompensasi yang harus dibayarkan atau tidak? Kalau tidak ada, nggak jadi masalah. Karena orang begini menganggap adanya sistem undian itu seperti judi. Bukan, ya. Cuman Qur'ah itu terkadang salah satunya dimanfaatkan untuk kepentingan negatif seperti judi. Hakikatnya dia termasuk yang mubah, yang boleh gitu kan. Ya selama tadi dalam ranah positif seperti hibah, itu nggak jadi masalah gitu kan. Nah, itu jawabannya untuk Kang Ihsan dan dokter. Alhamdulillah, jadi BPRSK Parahyangan ini dengan kan kita program ini adanya nasabah baru bulan Februari dan Maret.
Dan alhamdulillah yang selama menjadi nasabah baru di BPRSK Parahyangan untuk tabungan dan deposito sebenarnya semuanya sudah dipastikan dapat hadiah. Nah, cuma hadiahnya apa? Nah, ini dia. Sekaligus meramaikan Ramadan. Dokter, izin ada lagi dokter pertanyaan dari Teh Sinta. Tipsnya cara cerdas mengatur THR, apa ada persentasenya, apalagi untuk ibu-ibu yang suka kalap? Hehe. Nah, itu dokter, ada hehenya nih. Tadi sih sebetulnya. Tadi sudah dijawab ya sebenarnya. Apa namanya, kita harus punya pertimbangan secara matang ya gitu kan. Karena tidak ada aturan syar'inya. Itu persoalannya kan tidak ada hukum yang muayyan. Muayyan itu hukum yang dijelaskan secara spesifik kalau ada pemberian ini harus ini. Ada yang seperti itu, yaitu hukumnya waris. Kalau waris kan jelas persentasenya gitu kan. Harus spesifik berapa 1/2, 1/6, ada aturannya. Tapi kalau selain itu kan sebetulnya dikembalikan kepada jiwa kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Nah, kita sejauh mana nih kita bisa mengatur dan mengolah untuk kepentingan konsumtif, mana yang untuk investasi, mana untuk simpanan, mana untuk dana darurat dan sebagainya. Ini yang harus perlu dipertimbangkan matang-matang. Sebab tidak ada aturan secara syar'inya. Jadi mungkin yang lebih tahu untuk kepentingan yang terlaras lebih dahulu mungkin ibu sendiri. Gitu Betul, ya? betul Bu. Oke, dokter ada lagi satu pertanyaan dari Teh Ayu Sriwin. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya seandainya kita ada rezeki bonus dari kantor seperti THR atau bonus tahunan dari kantor, jika mau berzakatnya lebih baik ke orang tua dahulu atau ke orang yang seharusnya mendapatkan zakat Pak Dokter? Iya, seperti pertanyaan tadi ya gitu kan yang terkait dengan zakat, kita harus pahami bahwasanya zakat itu punya aturan main, ya. Jadi tidak kita sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Zakat itu orang yang menerimanya itu kan sudah ditentukan oleh Allah, ya, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 bahwasanya yang berhak untuk menerima zakat itu adalah fakir, ya, miskin, mu'alaf, ya, kemudian amilin, sabilillah, rikob, gorimin, gitu kan. Nah, itulah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Tapi persoalannya kita memberikan pada orang tua. Orang tua itu dia termasuk miman ta'ul, orang yang wajib ada dalam tanggungan kita. Sedangkan Nabi melarang ya orang-orang yang berada di tanggungan kita diberikan zakat. Orang tua, anak, istri, ya, mertua, itu adalah tanggungan kita, sehingga kita tidak boleh mendistribusikan pada mereka zakat. Jadi memang harusnya kita keluarkan dokter ya. Betul. Gitu ya. Memang dikeluarkan, tetapi bukan untuk orang tua. Bukan hitungannya bukan zakat berarti. Bukan. Kalau ke orang tua kan itu bisa kita menggunakan dengan pos yang lain gitu kan, ya. Bisa dengan pos sedekah atau infak, karena konotasinya nafkah juga kan dalam bahasa Quran infak ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, kata Allah. Infakkanlah, maksudnya nafkahkanlah kepada keluargamu semampu kamu bisa menunaikannya. Jadi porsinya tidak zakat ya, tapi dengan infak ataupun sedekah gitu. Oke, terima kasih dokter. Sudah terjawab Teh Sri dari TikTok. Assalamualaikum Teh Sri. Selamat bergabung Teh Siti Nur di Instagram. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi dokter dari Teh Rani Sri. Assalamualaikum, mau tanya Pak Dokter, untuk mengeluarkan zakat apakah harus ke satu orang atau bisa dibagi? Oke. Sebetulnya kan kalau kita melihat asar-asar para sahabat, idealnya zakat itu diberikan atau dititipkan ke jami zakat. Jami zakat itu kalau bahasa kita lembaga pengelola zakat. Bisa tingkatnya Baznas gitu kan, kemudian atau Lazlas atau UPZ. Sebetulnya itu yang harus idealnya gitu kan. Karena kan Quran mengatakan khud min amwalihim shadaqatan, ya, ambillah zakat dari orang-orang yang kaya. Itu kan menunjukkan adanya peran lembaga zakat di situ. Ya, yang kedua adalah prakteknya para sahabat memberikan zakat kepada jami'i zakat, ya, atau lembaga zakat. Kalaupun misalnya kita memberikan zakat tidak langsung ke lembaga zakat tetapi ke orang perorangan, atau misalnya orangnya dibagi nih, ya. Misalnya kita kewajiban zakatnya adalah 3 juta rupiah, ya. Kemudian kita bagi 3 juta ini untuk misalnya 5 orang, gitu kan. Itu sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman tadi afdoliyah atau nilai keutamaannya adalah kita mendistribusikan kepada lembaga zakat, ya. Karena mereka kan lebih amanah dan profesional. Dan mereka punya database mana-mana saja nih yang termasuk kategori mustahik-mustahiknya, gitu. Oke, seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir kami bacakan untuk dokter di Instagram. Teh Fatwa Satria atau Mas Fatwa, bagaimana cara kita membedakan uang yang kita dapat itu untuk zakat atau untuk sedekah?
Oke. sumbernya kayaknya. Iya. Nisab tadi itu gimana tuh dokter? Oke, ini ya bro ya, ini teman saya. Oh, oh, teman dokter ya. Ya, baik begini, kita kan harus tahu ya posisi kita itu sebagai apa dulu nih gitu kan. Kalau kita misalnya punya profesi tertentu gitu kan, dan profesi kita itu standarisasi salary-nya sudah kalau dihitung per tahun itu kita sudah nisab gitu kan, sudah nisab dan kita ada kewajiban zakat gitu kan, maka itu larinya zakat, posnya pasti zakat. Tapi misal gini, zakat sudah nih terpenuhi gitu kan, tapi kita punya job-job yang lain yang tidak terkena objek zakat, maka itu sedekah atau infak, ya. Bedanya gini kan, sebetulnya idealnya kita menggunakan istilah infak daripada sedekah, karena sedekah itu kan konotasinya dia bisa sifatnya finansial atau non finansial, ya. Kalau misalnya gini, ada kita dapat pahala, tapi bentuknya bukan menyalurkan dana secara finansial. Kata Nabi kan tabassumuka fi wajhihi kalaka sedekah. Senyum, ramah, santun, itu kan sedekah pahalanya. Kemudian kata Nabi qaulul ma'rufin sedekah ya. Ucapan-ucapan baik juga sedekah ya. Bahkan ini yang terbagus nih ya, wa fi kulli bid'in sedekah ya. Hubungan suami istri dan romantis suami istri itu sedekah nih. Ya, kabar gembira bagi yang misalnya belum punya kemampuan finansial gitu kan, tapi pingin pahala sedekah ya hubungan suami istri aja gitu kan. Tapi itu non kebendaan. Nah, tapi kalau infak itu sifatnya kebendaan. Pasti dia kebendaan. Makanya Quran mengatakan yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Ya, mereka bertanya padamu Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Maka jawabannya apa kata Allah? Al-afwa, sesuatu yang melebihi kebutuhan pokok. Nah tadi itu ya, ketika kita sudah selesai, misalnya zakatnya karena otomatis oleh perusahaan misalnya dipotong gitu kan, tapi kita punya job-job lain nih, ya ada job-job lain yang tidak terkena objek zakat misalnya gitu kan, maka itu larinya ke infak. Itu seperti itu untuk bisa membedakan. Nah itu sudah terjawab ya tadi Kang Fatwa Satria, kayaknya akang-akang ya. Oke dokter, makasih banyak nih atas ilmu yang luar biasa sore ini. Alhamdulillah. Makasih banyak kepada Dr. Panji Adam Agus Putra SSY MH. Wah, alhamdulillah udah dikasih panduan, udah ada ceramahnya dan juga langsung ada dijawab pertanyaan. Tapi seandainya nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, nanti kalau ada program lagi boleh ya dokter ya? Insya Allah. Insya Allah kalau dokter. Dan satu lagi nih, Dokter Panji suaranya mirip banget sama Ustadz Adi Hidayat tuh. Jadi berasa ngobrol sama beliau. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin insya Allah bisa ketemu dengan Ustaz Adi ya. Wah, sama bertiga berarti ya, sama Dokter Panji juga ya. Insya Allah, insya Allah. Dokter Panji sekali lagi makasih banyak. Oke, terima kasih Mas Tommy. Oke, terima Buat kasih. Sobat Eka Parayangan juga. Nah, tibalah kita di segmen, abis ini kita bakal ada segmen bagi-bagi hadiah. Mungkin Dokter Panji boleh kasih closing statement dulu Dokter Panji. Oke, baik. Sahabat-sahabat Haika Parahyangan yang perlu ditanamkan di bulan suci Ramadan ini, bahwasanya tatkala kita memiliki kelebihan finansial, yang harus kita utamakan adalah kita menyalurkannya atau kita berbagi dengan orang-orang yang memang di sekitar kita itu perlu kita tolong ya, supaya Ramadan ini terkesan gitu kan ada yang lain daripada bulan-bulan yang lain. Tatkala kita bisa menolong sesama kita ya, apalagi di bulan yang sangat mulia ini, itu kita coba bikin skema ya supaya di Ramadan ini kita jiwa sosialnya bisa lebih gitu. Ini yang harus ditekankan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, terutama tatkala kita diberikan kemampuan finansial yang lebih. Saya kira itu yang harus dipahami. Sekali lagi makasih banyak kepada Dr. Panji Adam Agus Putra SSY MH. Makasih banyak dokter, semoga di lain kesempatan kita masih dapat ketemu lagi dalam acara yang sama pun acara yang beda, buat memberikan edukasi dan juga ilmu-ilmu kepada viewers dari BPRS Haika Parahyangan. Dokter makasih banyak. Terima kasih. Oke. Dokter kami mungkin boleh ditunggu sebentar. Ya, kita izin Oke, iya Bang. Halo Sobat Haika Parahyangan. Nah, siap-siap nih kita mau bagi-bagi hadiah. Min. Ya, gimana? Gimana nih, bentar lagi kita mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa aja? Udah siap nih. Kita bakal ada bagi-bagi hadiah. Ada kipas angin, ada toples, dan hadiah terbesar saat ini yang sore ini keluar adalah 1 buah handphone. Jadi buat yang masih bergabung di Instagram dan juga di TikTok, boleh di tap-tap layarnya dulu, boleh di follow dulu. Bagi yang belum follow silahkan di share dulu. Biar semakin banyak, semakin luas jangkauannya. Biar semakin banyak juga hadiah yang dari BPRS Haika Parahyangan berikan. Gimana Min? Itu copot ya, Bapak.
Wah, nggak apa-apa. Nanti Senin kita pasang lagi. Yang penting bukan tulisan, yang penting hadiahnya yang diberikan. Gimana, Min? Kita siap langsung mulai, Min? Oh, udah siap dong. Ayolah. Langsung aja dari tabungan baru buat para penonton di Instagram dan juga di TikTok. Silakan standby, silakan perhatikan. Siapa tahu nama sobat Haika Parayangan atau nasabah setia Haika Parayangan langsung keluar menerima hadiah. Hari ini, Min, banyak juga nih, Min, hadiahnya, Min. Apa itu? Kayak biasa, ada coffee maker, Maker lagi. ada toples, ada rice cooker, ada voucher belanja, ada voucher itol, tadi ada blender, ada setrika, dispenser, dan yang paling penting yang tadi udah aneh sebutin, Min. Apa tuh? Satu buah handphone. Enggak cuma satu handphone, dua handphone. Buah handphone. Kita kasih sore ini. Woi, tepuk tangan lu dong. Wah, gitu dong. Mimin-miminnya, mimin. Handphonenya mereknya Samsung. Nah, karena nggak di endorse, jadi kita sensor mereknya ya. Pokoknya handphonenya smartphone banget. Smartphone banget. Oke, langsung dong, Min, langsung, Min. Udah nggak sabar nih, silakan di layar. Oke, terima kasih buat yang udah bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya, jangan lupa di share dan juga di follow dulu sebelum kita mulai nih bagi-bagi hadiahnya nih. Oke, tabungan baru dulu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tabungan, untuk yang mendapatkan satu buah voucher itol Rp250.000. Voucher itol Rp250.000. Voucher itol selamat kepada Bapak Dian Utantio KBB mendapatkan satu buah voucher itol senilai Rp250.000. Oke, selanjutnya dispenser. Oke. Satu buah dispenser. Selamat buat Bapak Dian mendapatkan satu buah voucher itol senilai Rp250.000. Oke, hadiah kedua dispenser. Boleh kita putar siapa yang mendapatkan, nasabah setia BPRS Haika Parayangan mendapatkan dispenser. Oke. Bapak Muhammad Alwi Cilenyi. Wah, selamat kepada Bapak Muhammad Alwi Cilenyi mendapatkan satu buah dispenser. Nah, sekarang kita bakal bagi voucher senilai Rp250.000. Oke, voucher belanja senilai Rp250.000. Voucher belanjanya nanti bisa ada Jogja, bisa ada Indomaret maupun MAP. Nanti tinggal kita sesuaikan. Oke, siapa mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000? Oke, selamat kepada Ibu Raden Risma Medina, kantor cabang Cilenyi. Wah, selamat mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Ada pertanyaan bagaimana caranya itu, Kak? Silakan cukup menjadi nasabah tabungan ataupun deposito BPRS Haika Parayangan. Untuk infonya bisa lihat di www.bprshaikaparayangan.co.id. Silakan bisa langsung lari ke website ataupun tanya-tanya di Instagram, nanti admin bakal balas caranya gimana. Oke, selanjutnya ada toples set. Oke, toples set pertama, akan ada dua toples set, silahkan. Toples set pertama. Ya, selamat kepada Bapak Ridwan Firdaus Cilenyi mendapatkan satu buah toples set lumayan buat Idul Fitri. Sekarang kita untuk toples set yang kedua. Nah, ada dua toples set. Siap-siap, siapa kira-kira dari cabang mana? Kalau dari tadi Cilenyi lagi, kira-kira dari cabang mana aja? Kita bakal putar lagi. Dari cabang manakah sehabis ini? Kira-kira sampai mendapatkan satu buah toples set. Selamat Irmawati dari kantor cabang Cilenyi. Wah, Min. Cilenyi mulu nih, Min. Kira-kira dari mana lagi, Min? Habis ini coba Tasik kali ya. Tasik coba ya. Sekarang satu buah rice cooker. Nah, oke, masih untuk tabungan baru. Rice cooker. Satu buah rice cooker. Akan ada dua rice cooker. Rice cooker pertama kita akan bagikan untuk,
Silakan, kira-kira dari cabang mana lagi? Selamat pada Ibu EN Zainab Cilenyi mendapatkan 1 buah rice cooker. Ya, silakan nanti tim funding, tim pendanaannya bisa menghubungi. Hati-hati terhadap penipuan karena hadiah yang diberikan oleh BPRSK Parahyangan tidak dipungut biaya apapun. Nah ya, oke silakan untuk rice cooker yang kedua. Oke, silakan rice cooker yang kedua. Siap-siap, boleh kita putar dulu. Ada pertanyaan, Kak, saya nasabah lama Haika, bagaimana dapat undian ini? Oke, nanti kita bakal undi juga. Pertama ada nasabah baru, nanti kita bakal ada undi juga nasabah lama. Jadi semua nasabah BPRSK Parahyangan tabungan dan juga deposito mendapatkan hadiah. Selamat mendapatkan rice cooker yang kedua. Ibu Fauzia Gia Amini Cianjur. Ya, selamat. Akhirnya cabang Cianjur mendapatkan hadiah. Ditepuk tangannya mana? Woi, selamat 2 rice cooker. Sekarang cabang Cianjur. Sekarang kita menuju ke kipas angin. Nah, ini dia. Kipas angin kita bagikan 2 kipas angin untuk tabungan baru. Kipas angin yang pertama. Oke, silakan kipas angin yang pertama. Aku udah jadi nasabahnya sih, tapi dari sekolah. Iya Ibu, pokoknya setiap nasabah BPRSK Parahyangan baik tabungan dan deposito semua berkesempatan mendapatkan hadiah berkah di bulan Ramadan. Jadi stay tune terus, kita bakal live selama Ramadan dari jam 4 sore sampai dengan selesai. Oke, selamat mendapatkan 1 buah kipas angin Bapak Yaya Mardia dari Majalengka. Selamat Bapak Yaya Mardia mendapatkan 1 buah kipas angin. Sekarang kipas angin yang kedua. Yap, kipas angin yang kedua. Diundinya dari peserta live, tapi jadi nasabah bukan Kak. Yang kami undi ini adalah yang sudah menjadi nasabah, baik nasabah baru maupun nasabah lama, tabungan dan juga deposito. Buat kakak yang belum bergabung, silakan aja daftar atau buka tabungan atau deposito di BPRS Haika Parahyangan. Oke, untuk kipas angin yang kedua, bisa kita putar? Kipas angin yang kedua, kira-kira siapa yang berhasil atau beruntung mendapatkan kipas angin? Selamat kepada Ibu Siti Aminah Pangandaran mendapatkan 1 buah kipas angin. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya akan kita bagikan 1 buah smartphone. Nah, ini dia. Siapa yang beruntung mendapatkan 1 buah smartphone dari kantor cabang mana? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh nasabah setia BPRSK Parahyangan tabungan dan juga deposito. Dan bagi yang belum bergabung silahkan langsung tanya admin. Di website boleh, di media sosial HIK Parahyangan juga boleh. Bagaimana sih cara ikut program ini? Dan hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPRSK Parahyangan karena hadiah yang diberikan tidak ada biaya apapun. Murni kita berikan untuk hadiah berkah untuk nasabah setia HIK Parahyangan. Oke, 1 buah smartphone. Siapakah yang mendapatkan? Oh, pakai musik. Tepuk tangan lu, tepuk tangan lu, tepuk tangan lu. Ini ngomong-ngomong muka hostnya kenapa setengah doang ini? Waduh. Oke, Rins. Jeng. Handphone smartphone mereknya Samsung. Mereknya ada casannya. Handphone baru. Oke. Keren sih hadiah-hadiahnya. Semoga termasuk ke dalam undiannya. Siap Ibu. Doain aja, jangan lupa di tap-tap layar dan di-share. Bagi yang belum follow, silakan di-follow dulu. Biar gak ketinggalan info dari BPRS HIK Parahyangan. Oke, 1 buah smartphone. Kita langsung undi 1 buah smartphone. Jeng. Ini hostnya merangkap jadi backsound ya. Bisa begitu ya. Min kerja Min. Siapa yang mendapatkan 1 buah smartphone? Nah, ini dia. Selamat kepada Ibu Anggi Nurul Huda Majalengka. Nah gitu dong pada kerja miminnya. Tepuk tangan lagi. Oke, selamat kami ucapkan kepada Ibu Anggi Nurul Huda dari kantor cabang Majalengka mendapatkan 1 buah smartphone. Nanti bakal dihubungi oleh tim funding atau tim pendanaannya BPRS HIK Parahyangan. Oke, tabungan baru sudah selesai. Kita masuk ke nasabah deposito baru. Oke. Selamat mendapatkan smartphone. Oke, selamat tuh tadi kepada Ibu Anggi ya. Selamat Majalengka, Ibu Adel. Wah, mantap.
Oke, kita mulai dari 2 toples set. Nah, ini dia toplesnya kurang lebih seperti ini. Udah pasti cocok banget buat kamu naro kue-kue lebaran. Jadi nggak pakai penipuan di kaleng kongguan. Nah, biasanya kaleng kongguan isinya rengginang. Ini asli kelihatan isi kue-kue Idul Fitrinya. Ini toplesnya cantik banget. Udah disiapin hadiah dari BPRS Parahyangan khusus nasabah setia tabungan dan juga deposito BPRS Parahyangan. Oke, langsung kita bakal bagi toples pertama. Ini deposito baru ya? Deposito baru. Deposito baru. Oke, sebentar dulu, sebentar. Kita close dulu. Tabungan baru. Oke, kita close dulu. Kita bakal deposito baru. Oke, deposito baru. Siapa yang mendapatkan 1 buah toples Oke. di nasabah deposito baru? Oke, ini dia. Oke, ini dia toplesnya, cantik banget. Selamat kepada Bapak Arto Sunardi, kantor cabang Cilenyi, mendapatkan 1 buah toples cantik. Gak cuma 1 sih, 1 set isinya 3. Mendapatkan, nanti bakal dihubungi oleh tim funding atau tim pendanaan dari BPRS Parahyangan. Oke, selanjutnya kita bakal bagi untuk yang kedua. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tap-tap layar, mohon dibantu di tap-tap layarnya, boleh dikasih love, boleh tap layar. Bagi yang belum follow, silakan bisa follow dulu Instagram atau TikToknya BPRS Parahyangan biar nggak ketinggalan informasi dari BPRS Parahyangan. Dan jangan lupa juga boleh di-share biar jangkauannya makin luas, biar hadiahnya kita semakin banyak bagi-bagi sore hari ini. Oke, toples set yang kedua. Toples set yang kedua. Pemenangnya dari mana? Deposito baru, nasabah deposito baru. Selamat kepada Bapak Dudi Solehudin Subang, mendapatkan 1 buah set, 1 set toples cantik dari BPRS Parahyangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke rice cooker, 1 rice cooker. Oke. Ibu Ira, Majalengka keren, ada yang dapat smartphone. Iya dong, alhamdulillah. Nasabah setia BPRS Parahyangan mendapatkan kesempatan hadiah-hadiah luar biasa dari Parahyangan. Hadiah paling terbesar adalah handphone dan juga microwave. Udah pastiin jangan sampai ketinggalan live TikTok dan juga Instagram setiap jam 4 sore. Oke, kita masuk ke rice cooker. Siapa yang beruntung mendapatkan 1 buah rice cooker? Teh Rani, keren. Oh ya, siap, keren. Alhamdulillah mendapatkan hadiahnya. Selamat mendapatkan rice cooker Ibu Risa Fadilah, Kota Bandung. Ibu Risa Fadilah, kami ucapkan selamat. Nanti bakal dihubungi oleh tim fundingnya Kota Bandung, mendapatkan 1 buah rice cooker. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Nah, kalau tadi rice cooker, sekarang kita bagi-bagi lagi coffee maker. Nah, ini dia coffee makernya. Ini coffee makernya lumayan banget, cantik banget juga, cocok banget untuk kamu buka puasa atau habis terawih, ngopi bareng keluarga ataupun ngopi bareng sama sobat-sobat besti-besti. Oke, siapa yang mendapatkan 1 buah coffee maker di bulan Ramadan penuh berkah bersama BPRS Parahyangan? Oke, kita putar. Siapa yang mendapatkan? Stay tune terus karena habis ini bakal ada hadiah kuis nilai total Rp300.000 untuk 3 pemenang. Selamat kepada Bapak Kusuma Agung Permono, cabang Cilenyi, mendapatkan 1 buah coffee maker. Nah, tepuk tangan boleh dong, Mimin, Min. Waduh. Oke, kalau next yang dapat hadiah Rani Majalengka, amin. Kalau namanya udah ada di sini pasti dapat, Oke. Malisa, amin, amin. Oke, sekarang 1 buah smartphone lagi. Min, smartphone, Bin. Smartphone lagi. Musik. Musik, jeng. Ini miminnya pada nggak kerja nih di sini nih. Oke, kami bakal undi 1 buah smartphone. Nah, ada yang nanya apa tadi? Apa? Nanya apa? Nanya jaket. Pengen jaket? Jangan, ini ada endorsan. Oke, 1 buah smartphone untuk nasabah deposito baru. Siap, Mimin? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, 1 buah smartphone untuk nasabah deposito baru. Bismillah, smartphone, ya. Oke.
Selamat kepada Muhammad Ridwan Cirebon. Selamat kepada Bapak Muhammad Ridwan Cirebon mendapatkan satu buah smartphone. X-Squad, jaket thrifting aja. Ya, beliau ini jualan jaket thrifting. Jadi yang mau cek-cek jaket bisa di akunnya X-Squad tuh ya, udah dibantu promo ya. Terima kasih Ibu Rina mawarnya. Jadi kita disawer nih ya, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke tabungan existing. Tabungan existing. Ibu Adelia, selamat Cirebon, barakallah, barakallah. Pak Gonet, saya mau hadiah dong, boleh Pak Gonet ya. Oke, tabungan existing kurang lebih ada 900 data nasabah tabungan setia BPRSK Parahyangan. Pertama kita bakal bagi setrika dulu. Setrika, nah ini dia, satu buah setrika. Bisa langsung kita mulai, satu buah setrika. Oke. Satu buah setrika, silakan. Satu buah setrika diputer, puter. Siapa yang beruntung mendapatkan setrika? Aku mau TV-nya dong Kak. TV yang mana nih? TV yang ini. Boleh, nanti bisa pengajuan aja ya. Jangan lupa buka dulu tabungan sama deposito BPRSK Parahyangan. Not me. Aku dong aku. Aku dong aku apa Kakak? Jangan lupa buka tabungan bagi yang mau ikut program live hadiahnya. Selamat kepada Bapak Aah Abdullah Sukabumi mendapatkan satu buah setrika. Oke, langsung kita menuju ke dispenser. Nah, dia diambil dulu mungkin dispensernya ya. Waduh, ini dia dispensernya. Satu buah dispenser. Satu buah dispenser. Oke, siap-siap mendapatkan satu buah dispenser. Kira-kira dari cabang mana? Siap, 1, 2, 3. Dari cabang mana ini? Oke, siapa yang mendapatkan hadiah dispenser? Selamat kepada Ibu Eva Herawati, kantor cabang Cilenyi. Selamat kepada Ibu Eva mendapatkan satu buah dispenser. Sekali lagi kami infoin, hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPRSK Parahyangan, karena BPRSK Parahyangan tidak memungut biaya spesial pun terhadap hadiah berkah Ramadan. Oke, satu buah dispenser. Sekarang kita bagikan satu buah blender ya. Blender, kita balikin dulu. Itu masuk keranjang kuning lagi nih. Wah iya, masuk lagi keranjang kuning. Aku mau HP dong, boleh. Jangan lupa ikut dan buka tabungan dan deposito BPRSK Parahyangan. Oke, blender, satu buah blender. Satu buah blender untuk tabungan existing ataupun nasabah lama setia BPRSK Parahyangan. Siapa yang beruntung mendapatkan blender? Jeng, jeng, jeng. Gimana Min? Aman Min? Aman. Satu buah blender nih Min. Siapa yang mendapatkan blender? Ibu Musdalifah Depok. Wah, selamat kepada Ibu Musdalifah mendapatkan satu buah blender. Buat teman-teman yang ikut live, jangan lupa nanti setelah ini bakal ada kuis senilai total hadiah 300.000. Pastiin jangan sampai kelewatan, stay tune terus sampai segmen akhir. Oke, sekarang ada toples lagi Min. Toples. Kita bagiin dua toples. Toplesnya mana? Ah, ini dia toplesnya. Ini dia toplesnya. Oke. Toples yang pertama. Toples yang pertama. Penasaran banget sama muka Mimin yang belakang layar ya. Itu emang rahasia. Biasanya tangannya aja yang muncul buat Mimin ya. Oke, selamat kepada Ibu Pipi Rapiah mendapatkan satu set toples untuk Idul Fitri. Ya. Mau dong blendernya, Pak Ignadian. Jangan lupa buat teman-teman Sobat Eka Parahyangan, buka tabungan dan deposito BPRSK Parahyangan. Oke, toples yang kedua. Toples yang kedua, boleh kita putar lagi toples yang kedua. Itu Mimin yang teriak-teriak, coba masuk ke frame dong. Nggak boleh, karena kontraknya tangannya doang sama suara. Ya, yang. Selamat kepada Ibu Dini Parlina Cilenyi mendapatkan satu set toples cantik untuk Idul Fitri. Terima kasih kepada Ini Cinta, Mas Alek dan Ibu Rina yang udah memberikan mawar-mawar. Terima kasih banyak. Selamat kepada tepuk tangan dulu boleh. Min, tepuk tangan Min. Hei, aduh. Oke, setelah toples pindah ke deposito existing. Nah, kita bakal bagi-bagi hadiah untuk
nasabah deposito lamanya, nasabah setianya deposito BPRS Eka Parahyangan yang udah lama. Jadi di program live berkah Ramadan ini nggak hanya nasabah baru, nasabah-nasabah lama pun berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa dari BPRS Eka Parahyangan. Oke. Ini miminnya tepuk tangan sendiri doang nih. Wah. Hilman Firmansyah, terima kasih atas mawarnya. Exqua, terima kasih atas mawarnya. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke. 1 toples set. Oke. Toples lagi untuk nasabah deposito lama atau deposito existing BPRS Eka Parahyangan. Oke, toples lama. Bismillah. 1 buah toples. Pak Samsul, oke gas. Gas Pak Samsul. Sebentar lagi buka puasa ya, tetap semangat. Ingat di akhir segmen bakal ada kuis. Selamat mendapatkan 1 toples set. Bapak Yoyong Gunawan Leo Lau, kantor cabang Cileunyi. Oke, selamat mendapatkan 1 set toples. Sekarang pindah ke voucher belanja senilai Rp250.000. Oke, voucher belanjanya bisa dari voucher belanja Jogja. Voucher belanja Jogja. Lalu voucher belanja Ini berapa nih? voucher belanja Jogja senilai Rp250.000. Senilai Rp250.000. Oke. Oke. Oke, sebentar. Satu dimatiin. Jadi belum lagi ini mah di Suaranya udah aman ya. Oke, siap. 1 toples. Kalau tadi udah toples, voucher belanja. Sekarang voucher belanja senilai Rp250.000. Oke. Tes. Gimana suaranya, udah kedengeran belum? Gimana suaranya, udah kedengeran belum ya? Udah kedengeran ya? Oke, sekarang Eksis, deposito Eksis untuk voucher belanja senilai Rp250.000. Oke. Suara miminnya yang jelas ya, biar nggak penasaran suara miminnya gimana. Tadi kita bikin jelas. Selamat kepada Bapak Endang Saraswati Depok mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Oke, selamat kepada Bapak Endang. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke rice cooker. Rice cooker. Gimana suaranya, udah aman ya di TikTok dan juga di Instagram ya? Oke, jangan lupa yang udah bergabung, tunggu segmen sampai terakhir karena nanti kita bakal ada hadiah. Total hadiah kuis senilai Rp300.000. Oke. Boleh mendapatkan rice cooker untuk nasabah setia BPRS Eka Parahyangan. Rp100.000 lumayan banget buat kamu yang kampung mudik ataupun seandainya, Kak saya nggak mudik nih, ternyata itolnya buat apa? Bisa kamu belanjain nanti di Indomaret ataupun di Alfamart, nanti tergantung kartunya kamu dapetin. Kalau mudik ke Pasteur berapa kali pulang balik Cileunyi? Pasteur itu kurang lebih 22.000 ya. Bisa 20 kali kurang lebih pulang pergi. Iya, sampai kalau dari Cileunyi ke Pasteur ya. Kok yang simple dapat, kalau yang simple dapat nggak Om? Simple tuh simpanan pelajar, dapat semua data nasabahnya, pastiin nonton terus Senin sampai Jumat selama Ramadan karena kita bakal bagi-bagi hadiah berkah Ramadan. Oke, itol Rp400.000. Oke, itol Rp400.000.
Selamat kepada Ibu Sisilia Setiadi Depok. Mendapatkan voucher e-tol slab. Oke, selamat datang Mas Chandra, Pak Ahmad, Hijab Mumiu, selamat datang. Assalamualaikum. Oke, langsung voucher belanja senilai Rp300.000. Siap-siap, habis ini kita bakal ada segmen kuis. Jangan lupa, kuisnya lumayan banget. Oke, siapa yang mendapatkan? Alhamdulillah selesai. Min, gimana Min? Oke, Kang Idrus, emot senyum-senyum. Oke, siap-siap. Jangan lupa layarnya siap-siap di handphone. Layarnya, tangannya siap-siap di layar handphonenya buat jawab pertanyaan. Aturan pertanyaannya simple banget. Nanti Mimin bakal bacain pertanyaannya. Nanti host bakal bacain pertanyaannya, lalu... Oke, siap-siap untuk kuis. Peraturannya simple banget. Yang pertama, host akan bacakan pertanyaan. Lalu yang kedua, silakan menjawab pada TikTok dan juga Instagram. Admin kami akan memantau keduanya. Nah, jadi dua-duanya bakal dipantau, mau dari TikTok ataupun dari Instagram. Dua-duanya dilihat. Oke, suaranya putus-putus, Mas Tom. Gak ada suara, oke. Kita tes dulu ya bagaimana suaranya. Udah terdengar jelas apa belum sebelum kita kuis nih. Bagaimana suaranya? Sudah ada? Yang itu? Oke, bagaimana suaranya? Sudah aman yang di TikTok? Baterainya dicas kakak. Ya, rencana kita mau ganti baru ini memang mic-nya ya. Makasih Mas Toreto. Wah, ini Fast and Furious nih kayaknya nih. Mas Toreto. Iya. Di Instagram bagaimana? Boleh di komen mungkin yang di Instagram, yang mantau Instagram boleh di apakah suaranya terdengar jelas biar adil nih di keduanya. Suaranya lup apa ya? Hilang ada. Oh, hilang ada. Ada yang bilang aman. Oke, semoga semuanya aman ya dan pastiin sinyal teman-teman itu juga aman. Oke, kuis. Oh, alhamdulillah. Min, tepuk tangan lu, tepuk. Terima kasih buat 80 penonton di TikTok dan juga 29 sampai 30 di Instagram. Assalamualaikum semuanya, semoga sehat selalu, semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran dan pastiin jangan lupa nonton terus live HIK Parahyangan Senin sampai Jumat jam 4 sore. Yono Suryono hadir. Assalamualaikum, family amin. Rizka ye. Gonet, Om tambahin unta backgroundnya. Boleh, nanti kita pasang onta ya nanti di backgroundnya. Makasih Pak Gonet. Onta pondok 1 apa 2 nih? Odon Metal, Kang Odon, Mang Odon. Kalau aku sih yes. Host hari Senin pakai kostum Timur Tengah, siap. Wah, ini jadi pada request kostum ya. Oke, siap-siap. Pertanyaannya bakal host bacain. Peraturannya sekali lagi dibacain. Host akan membacakan pertanyaan. Yang kedua adalah silakan menjawab pada TikTok maupun Instagram karena keduanya sama-sama dipantau. Lalu yang ketiga, jawaban yang dipilih adalah jawaban yang tercepat dan tepat. Nah, itu dia. Tercepat dan tepat. Oke. RD Firdaus hadir. Assalamualaikum RD Firdaus. Oke, siap-siap. Silakan jempolnya di siap-siap mengetik. Pertanyaan pertama. Mana pertanyaannya Min ya? Oh, ini dia. Min, siap-siap Min. Oke, pertanyaan yang pertama adalah ada berapa
Nah, ini dia. Ada berapa cabang BPRS HIK Parahyangan di Jawa Barat? Nah. Oh, Doni tadi Doni dari TikTok, Doni duluan. Tadi Doni siapa tuh? Boleh di-scroll dulu ke atas. Doni Marpaung. Selamat pada Pak Doni Marpaung mendapatkan Rp100.000. Benar sekali. Ada yang jawab 40 cabang. Amin ya Allah, amin. Apsari 19 cabang 4 kantor kas. Betul, tapi kurang cepat. Dari mana tadi? TikTok atau di IG? Di TikTok. Ahmed Tiana 2427. Amin. Semoga cabangnya semakin banyak. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua. Siap-siap, silakan lagi di tangannya, jempolnya diketik, di pengetikan. Wah, Instagram sampai 33 orang. Assalamualaikum. Yang lagi live di Instagram, assalamualaikum juga kepada seluruh yang nonton di TikTok. Udah 90 orang, assalamualaikum. Boleh di tap layar. Pipin Effendi 19 cabang. Yap, kurang cepat. Pertanyaan yang kedua, siap-siap pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, berapa estimasi bagi hasil bulan Maret 2023 deposito online BPRS HIK Parahyangan penempatan 6 bulan? Nah, kemarin kita udah bahas tuh. 8,1111, salah. Masih belum tepat. Penempatan 6 bulan. Bagi hasil bulan Maret 2023 penempatan 6 bulan. 8,1 salah, 10%. Wah. Yap. 6,95 iya, yap. Dari TikTok. Atas nama iya, 6,95%. Betul. Jadi kemarin kalau yang nonton live tahu penempatan bagi hasil deposito online selama 6 bulan adalah 6,95%. 4 warga Konoha 4,6. Yap. Oke, siap-siap pertanyaan terakhir. Iya. Iya, di TikTok. Selamat kepada akun atas nama Iya. Nanti akun atas nama Iya boleh nanti DM ya. Kalau yang belum follow, di follow dulu biar bisa inbox akun officialnya BPRS HIK Parahyangan. Oke, boleh di screenshot dulu Min, boleh dibantu screenshot dulu Min. Nanti jangan lupa akun nama Iya boleh di follow dulu ya, atau bisa langsung DM. Oke, selanjutnya Kiamam di love, terima kasih kepada akun Kiamam. Pertanyaan terakhir. Ini bakal jawabannya cukup panjang. Jadi siap-siap, pertanyaannya cukup panjang, jawabannya panjang. Siap-siap. Yang belum follow gugur, ya siap yang belum follow gugur. Oke, pertanyaan terakhir. Ini jawabannya cukup panjang, jadi siap-siap untuk mengetik. Pertanyaannya adalah, apa penjelasan tentang akad mudharobah? Nah, apa penjelasan akad mudharobah? Yang lengkap kita bakal admin seleksi. Apa penjelasan tentang akad mudharobah? Bagi hasil, penjelasannya kurang lengkap. Kita minta penjelasan yang lengkap. Apa penjelasan tentang akad mudharobah? Akad yang dibiayai 100%. Itu sepertinya murabahah ya, jual beli. Kita mudharobah. Oke. Min, coba lihat Min jawaban yang Chandra. Akad yang digunakan untuk penyertaan modal antar bank dan nasabah. Oke, kita lihat. Kita tampung dulu, kita masih baca dulu. Chandra pertama boleh tandain dulu. Yang kedua ini NNN. Jenis akad kerjasama mengenai suatu usaha antar pemilik modal dengan pengelola modal. Oke, kita tampung yang kedua, akun NNN. Bentuk kerjasama antara dua atau pihak atau perjanjian pembagian. Nah, gimana Min? Tadi yang duluan
Chandra, yang kedua NNN yang jawabannya lengkap. Kita bakal nunggu admin, kita bakal cek dari admin lebih mana yang lebih lengkap dan lebih cepat. Oke, Min, gimana Min? Kita cek dulu mana yang lebih cepat dan juga lebih tepat untuk jawabannya. Oke. Terima kasih buat yang udah bergabung. Oke, selamat kepada Chandra. Selamat kepada Mas Chandra atas jawabannya yang paling tercepat dan juga cukup tepat untuk arti akad mudarobah. Oke Sobat Oke Parayangan, tiba lagi kita di segmen acara. Jangan lupa pastiin nanti kita ada lagi live Instagram dan juga TikTok di hari Senin sampai dengan Jumat. Nanti hostnya bakal ada hostnya Nur Alifa. Wah, ini miminnya semangat banget kalau hostnya cewek ya. Jangan lupa juga bakal ada 3 narasumber di minggu depan dan juga masih ada ribuan hadiah dan juga kuis nilai total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Sekali lagi kami ucapin terima kasih banyak. Terima kasih telah menjadi partner ataupun mitra BPRS HIK Parahyangan. Jangan lupa stay tune terus di live Instagram di program 1000 Berkah Ramadan hadiah bersama BPRS HIK Parahyangan. Saya Tommy Jo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.